Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab pengumpulan dan penyajian data. Materi ini merupakan pembelajaran matematika kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar semester genap. Bagi Bapak atau Ibu guru yang ingin mendapatkan materi ini, bisa mendownloadnya pada link deskripsi. Bagi siswa-siswi, selamat menyaksikan. Dan untuk mendukung channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan tanda lonceng untuk menerima notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, langsung ke materi ya. Materinya adalah penyajian data, di mana tujuan dari penyajian data ini datanya nanti mudah dibaca atau data mudah dipahami. Nah, agar mudah dipahami dan mudah dibaca, maka data harus berbentuk tabel atau diagram. Sedangkan diagramnya nanti dapat berupa diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Selanjutnya adalah tabel. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Untuk pendalaman materi, kita langsung ke contoh soal. Berikut nilai ulangan matematika kelas 5 MI Islamiyah Sumur dengan data sebagai berikut. Nilainya 75, 70, 95, 90, 85, 85, 60, 60, 90, 65, 75, 80, 85, 65, 70, 60, 90, 80, 85, 85. Nah, dari data yang random atau data yang acak ini kita disuruh untuk membuat dalam bentuk tabel. Nah, kita perhatikan dulu. Datanya di sini ada 75, selanjutnya 70, selanjutnya 95. Berarti data ini masih belum urut. Berarti kita harus mengurutkan data ini tersebut baru kita masukkan ke dalam tabel. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak selanjutnya. Di sini pembahasan. Langkah yang pertama adalah mengurutkan data tersebut. Berarti data yang belum urut tadi harus kita urutkan sehingga didapat sebagai berikut. Nilainya yang pertama 60, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 75, 75, 80, 80, 85, 85, 85, 85, 85, 90, 90, 95, 95. Nah, data ini sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga di sini yang terkecil 60, yang terbesar 95. Setelah ini baru kita kelompokkan nilai yang sama. Artinya berarti nilai 60 di sini kan ada 1, 2, 3. Berarti ini dikelompokkan. Berarti 60 muncul sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 65 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. 70 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. 75 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. 80 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. 85 muncul sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 90 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. 95 muncul sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, dari sini baru ini bisa dijadikan dasar sebagai kolom dalam tabel. Yang di sini nilai ini nanti kolomnya berupa kolom nilai dan muncul sebanyak 3, berarti ini yang mendapatkan nilai 60 kan ada 3
3 siswa. Berarti di sini nanti menunjukkan banyak siswa. Nah, berikut adalah tabelnya. Berarti terdiri dari 2 kolom, kolom nilai dan kolom banyak siswa. Di mana kolom nilai berisi nilai, banyak siswanya berisi muncul sebanyak berapa kali. Misalkan 60 nilainya berarti 60 muncul sebanyak 3 berarti banyak siswanya 3. 65 nilainya 65 muncul sebanyak 2 berarti banyak siswanya 2. 70 berarti nilainya 70 muncul sebanyak 2 berarti banyak siswanya 2. 75 muncul sebanyak 2 berarti nilainya 75 muncul sebanyak 2 berarti banyak siswanya 2. 80 berarti nilainya 80 muncul sebanyak 2 berarti banyak siswanya 2. 85 nilainya berarti 85 muncul sebanyak 5 berarti banyak siswanya 5. 90 berarti nilainya 90 muncul sebanyak 2 berarti banyak siswanya 2. 95 berarti nilainya 95 muncul sebanyak 2 berarti banyak siswanya ada 2. Nah, ini adalah cara menyajikan data dalam tabel. Mudah ya. Semoga kalian bisa memahami. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya. Kalau misalkan masih belum paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya. Selanjutnya adalah diagram gambar atau piktogram. Dimana pengertiannya diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai tertentu. Misalkan di sini penduduk dilambangkan dengan gambar orang. Terus kendaraan dilambangkan dalam gambar motor atau mobil. Nah, bagaimana untuk contoh soalnya? Langsung kita lihat contoh soalnya. Nah, berikut data siswa kelas 1 sampai kelas 6 MI Islamiyah Sumur. Kelas 1 sebanyak 30 siswa. Kelas 2 sebanyak 31 siswa. Kelas 3 sebanyak 33 siswa. Kelas 4 sebanyak 29 siswa. Kelas 5 sebanyak 34 siswa. Kelas 6 sebanyak 28 siswa. Nah, sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Berarti karena ini objeknya adalah siswa, berarti nanti gambar atau lambangnya adalah gambar lambang siswa. Nah, berikut adalah pembahasannya. Nah, langkah yang pertama kita harus menentukan ada berapa kolom dalam tabel di sini. Di sini tadi ada 2 objek ya, yaitu kelas dan siswa. Nah, jadi kolomnya terdiri dari kolom kelas dan kolom siswa. Kelasnya diisi dari kelas 1 sampai kelas 6, sedangkan siswanya berarti di sini tadi ada 30 siswa. Berarti ini ada gambar siswa sebanyak 30. Terus di sini kelas 2 tadi ada 31 siswa. Berarti gambarnya ini ada 31 siswa. Kelas 3 tadi ada 33 siswa. Berarti ini gambarnya ada 33 siswa. Kelas 4 ada 29 siswa. Berarti gambarnya ini ada 29 siswa. Kelas 5 ada 34 siswa. Berarti gambarnya ini ada 34 siswa. Kelas 6 ada 28 siswa. Berarti gambarnya ini ada 28 siswa. Nah, seru ya untuk yang suka menggambar. Ini bisa menyajikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, ini adalah contohnya diagram gambar seperti ini. Misalkan tadi ada kendaraan, misalkan ya di sini berarti gambar motor atau gambar mobil dan lain sebagainya ya. Silahkan diaplikasikan sendiri, bisa dibuat data-data yang lain yang kalian suka. Tentu saja yang suka menggambar ini akan sangat seru. Nah, udah ya, mudah dipahami ya. Kita lanjutkan lagi ke selanjutnya, yaitu
Yang ketiga adalah diagram batang. Diagram batang sendiri ini menggunakan gambar batang untuk mewakili data yang disajikan. Batangnya ini berbentuk persegi panjang dengan lebar yang sama, berarti nanti lebar untuk persegi panjangnya ini lebarnya sama, tetapi panjangnya ini bisa berbeda. Ini tergantung atau menunjukkan banyaknya data. Semakin banyak berarti semakin panjang, semakin sedikit berarti semakin pendek. Nah, susunan batang bisa mendatar atau horizontal atau tegak atau vertikal. Nah, berarti ada dua pilihan, bisa horizontal atau mendatar, bisa tegak atau vertikal. Kita langsung saja ke contoh soalnya biar kalian mudah lebih paham. Nah, contoh soalnya, berikut data olahraga yang digemari siswa kelas 5 MI Islamia Sumur. Ini sepak bola ada 25 siswa, bola voli ada 15 siswa, bulu tangkis ada 10 siswa, bola basket ada 20 siswa. Serta data di atas dalam bentuk diagram batang. Ini untuk soalnya. Nah, dari sini kita langsung ke pembahasannya. Ada beberapa langkah dalam pembahasan. Nah, langkah yang pertama, sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Berarti kita harus membuat dua sumbu ya, sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Terus langkah yang kedua, sumbu mendatar ini bisa menyatakan jenis olahraga. Sedangkan langkah yang ketiga, sumbu tegaknya ini bisa menyatakan jumlah siswa. Misalkan dibalik juga tidak apa-apa. Yang mendatar ini jumlah siswa, yang tegak ini jenis olahraga. Tetapi di sini saya menggunakan yang mendatar jenis olahraganya, yang tegak adalah jumlah siswanya. Terus langkah yang keempat, buatlah batang untuk jenis olahraga sepak bola sampai bola basket. Kalau sudah, baru kita buat. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Berarti ada dua sumbu tadi, ini yang sumbu tegak, yang ini yang sumbu mendatar. Yang sumbu tegak tadi menyatakan jumlah siswanya, berarti ada 5, 10, 15, 20, 25. Yang sumbu mendatar adalah menyatakan jenis olahraga, berarti ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan bola basket. Dikasih titik-titik ini ya. Nah, setiap angkanya atau setiap jenis olahraganya ini dikasih titik-titik. Nah, seperti ini. Nah, untuk batangnya sendiri bentuknya bisa seperti ini, kotak ini ya. Ini lebarnya sama semua, tetapi tingginya berbeda. Kita lihat yang sepak bola tadi yang gemar ada 25 siswa. Berarti kita tarik ke atas sampai angka 25. Nah, berarti titik temunya di sini ya. Nah, setelah itu baru kita buat batangnya atau diagram batangnya ini, kotak ini atau persegi panjangnya. Nah, seperti ini. Terus bola voli yang suka ada 15, berarti titik temunya kurang lebih di sini ya. Nah, di sini baru kita buat lagi persegi panjangnya dengan lebar yang sama, tetapi tingginya berbeda. Karena yang satu tadi 25, yang ini 15, berarti di bawahnya. Terus bulu tangkis ini ada 10. Nah, kira-kira di sini kita buat diagram batangnya, tingginya lebih pendek dari bola voli karena 15 dengan 10. Terus yang terakhir ada bola basket. Bola basket yang gemar adalah 20 siswa, berarti kurang lebih di sini ya. Nah, terus kita buat kotak atau kita buat persegi panjangnya dengan lebar semuanya ini sama ya, tetapi tingginya berbeda tergantung dari jumlah siswa yang menggemari permainannya tersebut. Nah, seperti ini. Mudah ya ini ya. Nah, semoga kalian juga masih bisa memahami. Kalau masih agak-agak bingung, boleh diulang-ulang lagi videonya sampai paham. Materi yang keempat atau yang terakhir ini ada diagram garis. Untuk diagram garis pengertiannya adalah diagram
merupakan cara penyajian data yang menggunakan garis untuk mewakili data yang disajikan. Nah, untuk diagram garis ini langkah pembuatannya sama seperti diagram batang, tetapi nanti kalau diagram batangnya kita menggunakan persegi panjang, kalau diagram garis kita menggunakan garis. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut ini. Suhu udara yang tercatat suatu hari pada musim penghujan adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel suhu udara berdasarkan waktu. Berarti ini pukul 6 suhu udaranya 15 derajat Celcius, pukul 9 23 derajat Celcius, pukul 12 27 derajat Celcius, pukul 15 21 derajat Celcius, pukul 18 19 derajat Celcius, pukul 21 17 derajat Celcius. Nah, bagaimana pertanyaannya? Sajikan data di samping dalam bentuk diagram garis. Berarti tabel ini yang akan kita jadikan dasar untuk membuat diagram garis nanti. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Nah, langkah yang pertama, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Sama ya seperti yang diagram batang ya, membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Terus untuk langkah yang kedua juga sama. Langkah yang kedua ini sumbu mendatar ini bisa menyatakan pukul. Terus langkah yang ketiga, sumbu tegaknya bisa menyatakan suhu udara, atau dibalik, yang mendatar ini suhu udara, yang tegak pukul juga boleh. Nah, tapi di sini saya menggunakan yang mendatar ini yang menyatakan pukul. Terus langkah yang keempat, buatlah garis untuk pertemuan antara pukul dengan suhu udaranya. Nah, kurang lebih kalau kita gambarkan seperti ini gambarnya. Berarti di sini ada 15, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 30 ini menyatakan suhu udaranya. Saya memakai suhu udaranya yang tegak. Nah, ini yang sumbu tegak ini menyatakan suhu udara. Sedangkan yang mendatar ini menyatakan pukul 6, pukul 9, 12, 15, 18, 21. Jangan lupa dikasih titik-titik ini ya. Nah, karena tadi angkanya tidak ada yang 15, ada yang 17 dan lain sebagainya ya. Berarti kita nanti harus mengira-ngira agar angka tersebut memang benar-benar sesuai di tempatnya. Misalkan di sini angka 17 dan 19 ini berada di antara 15 sampai 20. Angka 21 sampai 23 ini berada di antara 20 sampai 25. Nah, yang 21 berarti lebih dekat ke 20, yang 25 berarti yang lebih dekat ke, yang 23 berarti lebih dekat ke 25. Seperti ini ya, karena kita nanti membuatnya ini angkanya kalau bisa ini urut, biar nanti gambarnya ini akan benar-benar sesuai. Nah, kalau mau rapi ya kita harus menyesuaikan. Misalkan di sini angkanya berarti di sini 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi intervalnya ini selalu sama ya. Misalkan kalau tidak ada pada titik tersebut datanya, nanti bisa kita kira-kira ini masuknya di sebelah sini. Yang 19 berarti yang dekat 20, yang sebelah sini. Berarti seperti itu ya. Nah, diperhatikan biar nanti gambarnya ini benar-benar sesuai. Nah, kita langsung masuk. Tadi yang pukul 6 ini suhu udaranya ada 15, berarti titik temunya di sini. Berarti titik pertama di sini. Terus pukul 9 tadi suhu udaranya 23 derajat Celcius, berarti titik temunya di sini. Nah, pukul 12 tadi ada 27 derajat Celcius, berarti di atas. Pukul 15 ada 21. Karena 21 ini angkanya di antara 20 dengan 25, tentu saja kita membuatnya di antara 21 dan 20. Karena 21 ini lebih dekat 20, berarti agak lebih dekat 20. Seperti ini ya, kira-kira. Nah, berarti titik temunya kira-kira di sini. Nah, terus pukul 18 ada 19 derajat, berarti di bawahnya 20, di antara 15 sampai 20. Tapi yang lebih dekat 20 karena 19. Jadi kira-kira di bawahnya 20 sedikit sini ya.
Nah, kita tarik garis, titik temunya berada di ini. Terus yang terakhir pukul 21 ini ada 17. Nah, 17 berarti di tengah-tengah antara 20 sampai antara 15 sampai 20 berarti di tengah-tengahnya, pasti tengah-tengahnya ya 17. Nah, titik temunya kurang lebih di ini. Setelah ketemu titik temunya, baru kita menggambarkan garisnya. Berarti garisnya dimulai dari yang tabel awal, berarti yang pukul 6. Berarti dari sini ya. Dari sini naik ke atas garis pukul 9, pukul 12, pukul 15, pukul 18 dan pukul 21. Jadi garisnya seperti ini. Udah ya. Bisa dipahami ya. Kalau misalkan tadi masih belum atau masih kurang jelas, bisa diulang-ulang lagi videonya sampai jelas. Nah, mungkin kalau nanti bisa ada pertanyaan atau ada komentar, nanti bisa menyisipkannya di kolom komentar. Nah, untuk latihan di rumah ini saya kasih soal biar untuk latihannya sambil melihat lagi videonya biar kalian lebih paham. Nah, di sini ada beberapa perintah yang harus dilaksanakan. Yang pertama berarti buatlah tabel yang terdiri dari 2 kolom. Berarti kita harus membuat tabel yang terdiri dari 2 kolom. Terus selanjutnya kolom yang pertama bisa diisikan nama. Berarti kolom yang pertama kita isikan nama. Terus selanjutnya kolom selanjutnya isikan warna. Berarti di sini ada 2 kolom tadi ya. Berarti nama dengan warna. Terus langkah yang keempat, baris yang pertama dalam kolom tadi atau dalam tabel tadi ini isikan namamu. Sedangkan warna nanti diisikan dengan warna kesukaanmu. Berarti nanti ada 2 tabel yang isinya nama dengan warna, nanti diisikan nama dan warna kesukaan masing-masing. Terus selanjutnya untuk yang 9 garis di bawah namamu itu bisa kalian isikan dengan nama teman kalian. Terus jangan lupa juga ditanyai warna kesukaan dari mereka. Terus diisikan juga pada kolom warna. Nah, kurang lebih tabelnya seperti ini ya kira-kira. Nah, berarti ada dua kolom nama dengan warna. Yang kolom yang pertama ini diisikan namamu, yang kedua kolom warna diisikan warna yang kamu suka. Terus untuk yang ke bawahnya ini bisa kalian bertanya kepada teman kalian. Misalkan kalian temannya namanya siapa, warna kesukaannya apa. Nah, ini sebanyak 9 siswa, berarti nanti 10 dengan kalian. Nah, setelah itu data yang sudah terkumpul dalam bentuk tabel ini bisa disajikan dalam bentuk diagram yang kamu suka. Misalkan kalian ingin membuat diagram batang atau kalian ingin membuat diagram garis. Nah, itu bisa menggunakan tabel yang sudah kalian buat tadi. Gimana, mudah ya? Nah, selamat mengerjakan. Nah, demikian video dari saya. Kurang lebihnya, kalau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau misalkan suka, silahkan tekan tombol like dan subscribe serta tombol lonceng untuk menerima pemberitahuan video terbaru dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.